Cek, 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 cek. Menjulang nyata atas bukit alam dan benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih mesra, bagai pelet yang karam merindukan di ufuk timur bagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperihan di lubuk cinta Tuhan terbendam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teluras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari.
Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Cek, 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 cek. Salibmu, salibmu yang mulia. Salibmu, salibmu. Cek, cek. Oke, aku nyanyi dulu, Pak. Cek, 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 cek. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina.
dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari, di Kalvari. Oh, kenapa? Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan
kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita dia serahkan dirinya di Kalvari. Cek, cek, satu. Ya, siji-siji masih dua. Tambah lagi tempat kayak gini, sorry. Kayak gini, nama ini yang Alexander Jawa. Jadi tambahin beda. Beda. Namanya sama tapi dibedain lagi. Vektor 1. Lektor L. Lektor L. LEC. Lektor 1. Ya. Terus namanya yang tadi PNP Alexander Jawa. Udah. Terus nama yang ini Amsi S Ambalindi Lektor 2. Amsi S Ambalindi. Beda nggak? Lektor 1-nya Pak Jawa. Lektor 2 benar. Amsi benar Jawa. Oh, dibilang lektor 2 siapa itu? Iya, lektor berapa? Enggak ada lektor dia. Enggak, dia saat sebagai lektor itu. Tadi kan. Oh, dia bilang. Cuman tadi saya kasih dulu. Soalnya kalau biasa kalau live streaming satu lektor saya. Dia masih nggak ada
Alex Ojawa, lektor 2. Oh, dia ada ketua. Ini ketua. Itu siapa tuh? Alex. Alexander Ojawa, lektor 2. Kalau Amsi, lektor 1. Ini Amsi S. Ambalin, lektor 1. Oh belum ya? Oke, itu dimasukin. Namanya sama tadi. Dia sebagai nggak ada ya? Nggak ada, bikin baru pada PNT. Ya, titik Amsi S titik spasi S titik Amba Linggi. Itu dia lektor 1. Nah nanti di title perannya beda lagi. Ini yang template dulu aja. Ini di sosial tanggung jawab ini ada. Enggak. Ini buat yang title aja yang terakhir. Oke. Sekarang cek dulu ya. Template yang pertama yang klien Firman. Nomor 2 ya. Enggak, mau cek satu dulu. Terus next ya. Ya. Terus next ya. Ya. Terus next ya. Nanti jangan lupa dibalikin lagi tuh ke jam 12. Oh ya. Follow aja. Apa sih? Siapa ya? Lektor 2. Orang. Oh ini. Tulisnya dia kan dia Dolorosa mungkin ada Iya benar kok. Iya bukan view itu, via. itu sebagai Iya. keyboardis. Bilang bisa aja. Oh, nah kalau mau bikin ulang nggak harus dari sini dulu. Dari ini. Keyboardis itu paketnya apa sih nulisnya? Paketnya keyboardist. Baru di awalnya. Singer. Oh iya, sorry, STH. STH. Singer. Nah, itu ditambahin ban. Kantoria ya, yang pakai Kantoria kan? Bener ya? Cantoria. Oh sorry, pakai C. Pesawat modemu ya, Pak. Pesawat ya.
Kalau di sini mereka pasti standby. Kalau saya kan Iya. pengelana. Semua yang terlibat di ini kan. Oh iya. Prosesi. Tapi kan keyboardis pasti sama singer udah di situ. Jalan. Oh, saya kira prosesi masuk. Iya. Gue kira prosesi masuk. Jadi kita datang sendiri ya. Ada yang 20, 16. Yang mana? Iya. Tinggal ini. Jadi gini. Ini 2 layer kan? Atas bawah kan? Iya, pokoknya kalau setiap lagu pasti 2 layer. Menyanyikan aja ini baru di bawahnya judul lagunya. Kalau 2 layer mau bikin sama ya? Nah, oh enggak. Jangan ngangkat yang Pak. Tapi setengah aja ya, setengah pada mati. Iya, Pak. Boleh clip on, clip on. Cek, cek satu. Cek satu. Backgroundnya mana, Pan? Cek, cek satu, satu. Hei. Apa sih harapan kita melalui ibadah ini? Iya, Pak. Pakai clip on biar Bapak bisa gerak-gerak tangannya. Ini dulu berarti isu Taruh, coba satu. Jadi Bapak ini kan Bapak di depan dikit biar backgroundnya di sini. Tapi Pak, biar enggak ini. Saya enggak pakai sarung tangan soalnya. Mau di mesin basahin dulu. Jadi kayak Bapak begitu, cuman itu aja menyapa terus Cek, cek. ungkapin. Ini kan backgroundnya. Atau saya pegang aja. Silakan. Yang ini, yang satu. Gantung nih berarti. Dijepit di keras. Tapi dari dalam. Oh dari dalam Di ya? bawah, iya. Supaya tidak ini, supaya Ya, kelihatan. Lagi satu lagi. Atasnya lagi. Iya. Kalau ini kan bisa digeser Pak ini. Jadi dua. Kasih tahu kalau Cukup. Iya. Maaf ya. jadi ini kayak backdrop lah. Ini memang tetap harus dipakai ini karena kita perjamuan. Oh ya udah. Kalian pasti dipasang Iya. sekarang. Ya udah. Ya. Ah, Begini Pak, tapi Bapak sengaja emang gitu. Kalau nggak diikutin. kejepit salah. kayaknya. Saya Ya durasi 2 menit 3 menit lah Pak, maksudnya Singkat aja 2 tapi, menit 2 Pak. menit. Buat pengantar sebelum mulai ibadah. Beda. Oke. Karena ini buat yang dibedain inti. Di mana? Di sini. Oke. Coba cek dulu, izin Pak. Coba di sebelah sini. sini ya. Ya, ada kamera sini ya. Boleh cek dulu Pak, sambil ngomong dikit. Buka aja. Dilepas aja Pak. Nanti kalau pas ibadah mau dipakai baru boleh. Tapi sekarang kan ngomong dulu.
Oke. Cek 1 2. Cek. Iya, karena saya baju di luar.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan saudara-saudara yang sempat mendengar siaran ini. Hari ini kita akan merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hari ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Biarlah itu tidak mengurangi esensi makna dari ibadah kita, ibadah perjamuan kudus hari ini. Dan kita sungguh merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan hadir di dalam rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Meski kita tidak dimungkinkan bersekutu di rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan berhimpun melalui jaringan ini untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini dan telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini, sudah selesai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita ini, sekalipun kita menghadapi situasi sulit, seperti jeritan pemazmur dalam Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai dengan ke-16. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air yang tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku.
Kita sambut dengan memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 183. Menjulang nyata atas bukit kami. Menjulang nyata atas bukit Allah, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peleg yang karam merindukan di ufuk timur pagi menekan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai-Mu juga. Kita masih tetap berdiri. Tita perjamuan kudus, seperti yang telah disampaikan kepada kita bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk ledak, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Dalam memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, dalam ibadah Jumat Agung, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyatakan pengakuan atas dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, pada jam seperti ini lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili bagaikan penjahat. Pontius Pilatus yang lebih mementingkan dirinya serta mengkhianati hati nuraninya, akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita.
Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran-Mu dan ketulusan berkorban bagi kami, ya Tuhan. Ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 bagian pembacaan yang kita mau baca. Pertama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Di pagi yang indah ini ya Tuhan Allah, kami datang sujud merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus. Kami boleh melaksanakan persekutuan
lewat live streaming dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Kami terpisah oleh dinding jarak, tetapi tidak mengurangi makna persekutuan kami. Jemaatmu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tapi kami dipersatukan dalam cinta kasih Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan di pagi hari ini dalam memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kami manusia. Dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Kami mengerti dan memahami kebenaran Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan itu. Mampukan kami ya Tuhan. Juga di tengah-tengah persekutuan ini, dalam ibadah kami di Jumat Agung, akan dilayankan perjamuan kudus. Dan jemaat-Mu akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah-rumah mereka. Kami mengingat bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kami. Dan kami sungguh merasakan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Kami meyakini bahwa dengan perjamuan kudus ini Allah hadir memberkati kami dalam kondisi dan keadaan yang kami hadapi saat sekarang ini, pandemi wabah COVID-19. Urapi dan kuduskan hamba-Mu yang Engkau utus dalam pelayanan di pagi hari ini. Berkati dan tahirkanlah hamba-Mu mulai menyampaikan perenungan di pagi hari ini sesuai dan kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, berfirmanlah untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayatnya yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh karena bilur-bilur bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekian sesat seperti anak domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya
siapakah yang memilikinya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berhendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keruntuhannya, keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 4, pasal 14 sampai dengan pasalnya yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing, dan kemudian boleh dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Selamat merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37 menjadi bahan utama perenungan kita hari ini. Tentunya bahwa tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan hari Jumat Agung, kita melakukan ibadah, dan kita melakukan perjamuan kudus. Tentunya kondisi dan keadaan yang membuat kita demikian. Kita mau melihat setiap hal yang terjadi, pasti ada makna yang mendalam yang bisa kita petik dari dalamnya, termasuk ketika kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Perjamuan kudus yang kita lakukan saat ini di rumah masing-masing kiranya tidak mengurangi makna dan esensi dari perjamuan kudus. Kita sungguh menghayati perjamuan kudus adalah tanda pengingatan akan pengorbanan Kristus di kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Perjamuan kudus adalah firman yang kelihatan, penghayatan penderitaan dan kematian yang agung. Perjamuan kudus di mana kita boleh merasakan kita bersatunya dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan sehidangan dengan Tuhan. Saat-saat seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan yang menyegarkan, yang akan menenangkan hidup kita dalam menghadapi wabah COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai 37 adalah rangkaian pemenuhan janji bahwa kisah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menebus manusia dari ketidakmampuan manusia menebus dan menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus bukan karena kebetulan, tetapi jauh sebelumnya telah berada di dalam rancangan Allah sendiri. Kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12
memberikan nubuatan bahwa seorang hamba Tuhan akan menanggung kesengsaraan walaupun hamba tersebut tumbuh di hadapan Tuhan. Beribu-ribu tahun yang lalu sudah dinubuatkan tentang hamba Tuhan yang akan menderita. Dan itu kemudian digenapi oleh Yesus Kristus yang kita baca dari kitab Yohanes 19 hari ini. Kita lihat di situ, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjelang detik-detik kematian Yesus, ada dua perkataan Yesus yang ditampilkan oleh Yohanes di sini. Kalau kita lihat keseluruhan Injil, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kitab Yohanes memunculkan 2 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, dia katakan, "Aku haus." Menjelaskan bahwa ketika Yesus meminta minum sekaligus menunjukkan terjadinya pemenuhan nubuatan dan janji tentang dirinya. Mazmur 22 ayat 16 di situ menggunakan istilah lidah yang melekat pada langit-langit mulut, menunjukkan bentuk kehausan yang luar biasa, yakni seluruh mulut betul-betul kering sehingga lidah melekat pada langit-langit. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita haus, apa yang betul-betul kita rasakan. Tentunya bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya air, menghilangkan kehausan dan menghilangkan kedahagaan. Kehausan di sini menandakan dan mewakilkan manusia yang berdosa, bahwa manusia butuh air untuk bertahan hidup. Dan Yesus sendirilah yang mengatakan, "Akulah air hidup." Yohanes pasal 7 ayat 37 bagian B, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yohanes 6 ayat 35 bagian C, "Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perkataan yang kedua yang dikatakan oleh Yesus, "Sudah selesai." Menjelaskan bahwa hukuman dosa manusia telah selesai ditanggungnya. Penegasan ketaatannya yang sempurna dengan ungkapan sudah selesai. Penegasan penebusan yang sempurna dengan kata sudah selesai. Dan penegasan jembatan perdamaian dan keselamatan sudah selesai. Artinya, Yesus sudah memikul seluruh hukuman dosa manusia. Bahkan ia pun sudah memikul kehausan yang luar biasa yang seharusnya manusia tanggung. Karena itu, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak akan menerima lagi penghukuman, karena penghukuman itu telah ditanggung sepenuhnya oleh Yesus. Dalam ketidakmampuan manusia menyelamatkan dirinya sendiri, maka pada akhirnya Allah sendirilah yang menjadikan dirinya manusia dalam diri Yesus untuk menjadi kurban penghapus dosa, kurban penebus dosa. Hal itu terjadi karena kekudusan Allah tidak berkenan dinodai oleh keberdosaan manusia. Penyaliban Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia dan menunjukkan bahwa dosa-dosa manusia telah disalibkan. Darahnya tercurah untuk penebusan yang sempurna bagi manusia dan dunia. Karena sesempurna itulah, maka bukan lagi anak domba atau lembu yang orang percaya korbankan. Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, "Sebab tidaklah mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus manusia." Karena dalam darah Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menghapuskan dosa manusia. Dan inilah penebusan yang suci yang dikorbankan sebagai tanda bahwa manusia yang berdosa telah menerima pengampunan dari Allah. Yesus adalah pribadi yang suci,
dan yang telah mengorbankan diri demi menyelamatkan manusia yang dikasihinya, demi menyelamatkan saya, demi menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudara, demi menyelamatkan dunia ini. Kita mengaminkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, luar biasa. Kita lihat di situ. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa respon kita? Apa jawaban kita dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua ini? Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, dan saudara-saudara yang sempat mendengar siaran ini, Jumat Agung, di mana kita sungguh-sungguh menghayati bagaimana Allah menyatakan pengampunannya kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita sekalian, kepada dunia ini. Pengampunan tersebut adalah bentuk kepekaan Allah akan ketidakmampuan manusia untuk kembali kepada kekudusan Allah. Cara Allah mengampuni manusia sangatlah unik, yakni Ia datang menjumpai manusia dan memilih jalan penderitaan yang tidak masuk akal bagi banyak orang. Namun itulah Allah yang memiliki kehendak sepenuhnya untuk menentukan cara penyelamatan yang Ia kehendaki. Saya mau garis bawahi di situ, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa Allah melakukan hal yang unik untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan kita. Ia datang sebagai manusia, bahkan mengorbankan dirinya, disalib sampai mati untuk pengampunan dosa kita. Itu tadi saya katakan, sebuah cara yang unik yang Tuhan buat untuk kita. Pertanyaan, mengapa pekerjaan penyelamatan oleh Yesus harus dengan jalan penderitaan, harus dengan jalan salib? Tidak adakah cara yang lain? Haruskah dengan jalan salib? Injil sangat menjelaskan tentang itu, bahwa Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dengan jalan salib, mengorbankan dirinya. Karena pengampunan diselesaikan oleh Kristus dengan jalan salib, pengorbanan via dolorosa, maka tugas kita adalah pergi menyatakan pengampunan kepada orang lain, bahwa kekristenan hendaknya nampak dalam kerelaan mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita, seperti Yesus yang telah menyatakan pengampunannya kepada manusia yang berdosa. Sanggupkah kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau orang sungguh merasakan bahwa ia telah menerima pengampunan dari Allah dalam Yesus Kristus, harusnya ia mampu melakukan. Pengampunan harus lahir dari hati yang tulus dan mencontohi pribadi Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih, orang percaya diharapkan mampu menyelesaikan segala perkara yang selalu menekannya dalam kehidupan setiap hari. Karena itu dibutuhkan kesediaan untuk rela menapaki jalan salib seperti yang Yesus lakukan. Ia tidak mundur ketika berjuang menyelamatkan orang banyak. Kita ingat bagaimana doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Kemanusiaan Yesus muncul pada saat itu. Tapi dengan doanya ia akan katakan, aku tidak mundur, aku terus melaksanakan apa yang Tuhan percayakan bagiku, apa tugas untukku bagi dunia ini.
Orang percaya tidak serta-merta akan hidup dalam kenyamanan ketika melakukan kebenaran. Karena tantangan dan kerumitan akan selalu terjadi, kita hadapi menjadi rintangan. Dan hidup ini tentunya pasti ada salib yang dipikul. Kita pikul dalam ketaatan, kita pikul dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan menghindari salib. Jangan jauh dari kehidupan bahwa di sana ada salib. Tapi itulah yang harus kita pikul sebagai orang yang menjadi pengikut Yesus. Kita pikul salib dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita kepadanya. Jangan mundur. Salib itu dapat dimaknai sebagai beban, sebagai pergumulan kehidupan. Dalam masa sekarang ini dengan pandemi wabah COVID-19. Memang secara manusia kita takut, tapi kita memiliki iman. Dan juga bahwa kita diberikan hikmat untuk waspada, untuk menjaga diri. Sehingga dengan demikian iman kita tidak surut, iman kita tidak lemah, tetapi kokoh di dalam Tuhan. Terlebih dalam perjamuan kudus yang kita mau alami pada hari ini. Sungguh kita merasakan dengan kondisi pergumulan, kegelisahan dan ketakutan yang kita alami saat ini. Kita akan menerima firman yang kelihatan. Dan kita merasakan bagaimana Tuhan sungguh hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Ingat ajaran Yesus pernah dikatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu, marilah kita menjalani hidup sebagai alat untuk menyatakan pengorbanan yang tulus untuk ikut mengambil bahagian dalam menyelesaikan perkara-perkara kehidupan kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam perjamuan kudus yang kita alami saat ini, kita dimampukan, kita ditopang untuk menjalani kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Percayalah bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Selamat merayakan hari Jumat Agung, dan mari kita memperingati hari kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, adalah deklarasi bahwa ketaatannya sempurna, penebusan yang sempurna, dan jembatan pendamaian dan keselamatan. Mari kita menjalani kehidupan ini dalam mengikuti Yesus dan memikul salib. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyatakan pengakuan kita di hadapan Allah. Dan pengakuan iman kita hari ini, kita akan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari
Kidung Jemaat 368, pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu, Yesus, ku percaya hingga dalam sorga kelak jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Satu pujian dari Yesi akan dinyatakan sebagai bentuk pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih
Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada jalan via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari, di Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus, roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru yang diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkanlah kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Kidung Jemaat 33, suaramu kudengar memanggil diriku, dan kita mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya
tenaga kau beri, ku hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, serta telah menerima dan mempersiapkan roti dan anggur yang dikhususkan untuk perjamuan kudus saat ini. Roti dan anggur yang dihadapkan kepada kita, hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah.
Silakan Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maju ke depan untuk mengambil roti. Dengan tetap memperhatikan jarak. Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di dalam gedung gereja, apakah semua sudah mendapatkan roti? Makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambil. Silakan Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja ngambil anggur. Bapak Ibu yang ada di rumah, ambillah anggur. Apakah semua sudah mendapatkan anggur, Bapak Ibu yang ada di rumah? Minumlah.
Setelah kita dikenyangkan roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus, mari kita mengaminkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sudah ku dapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran kan kasih sayang yang ajaib. Lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Masing-masing kita berdoa, mensyukuri akan persekutuan bersama dengan Tuhan dalam meja perjamuan kudus. Pulanglah dengan penuh sukacita. Damai sejahtera Allah menyertai kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan
dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5, 8 sampai 13. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Allah Tuhan kita yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, bergelut berimban, tersalib bersamanya.
ku percaya padanya. Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerah-Mu mengizinkan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk datang merayakan hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus pada ibadah saat ini. Sungguh kami merasakan Tuhan melawat kami, Tuhan menjumpai kami, dan Tuhan menguatkan kami. Terlebih khusus firman-Mu yang kami dengar, bahkan firman yang kelihatan yang kami boleh alami dalam perjamuan kudus. Kami disegarkan dan dikuatkan, kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Biarlah ya Bapa di dalam sorga, dengan firman yang kami dengar dan firman yang kelihatan yang kami alami, semakin membuat kami kokoh di hadapan Tuhan, semakin iman kami kuat di hadapan Tuhan. Dengan kondisi dan keadaan yang kami hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19, sehingga kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Dan biarlah itu tidak mengurangi makna dan esensi dari setiap ibadah kami, dan esensi makna dari perjamuan kudus. Bapa yang Maha Kasih dalam surga, dimanapun anak-anak Tuhan boleh merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus saat ini, juga Tuhan menyertai mereka, sebagaimana Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami di sini dan ibadah jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di berbagai tempat, dalam 1 minggu ke depan ini, dalam hari-hari ke depan ini. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami, menuntun dan memperlengkapi kehidupan kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan kami berjalan dalam kasih Tuhan. Kami terus harus patuh pada pemerintah, untuk terus berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dalam rumah masing-masing. Biarlah dengan semuanya itu juga adalah bagian dan bentuk di mana kami bekerja sama dengan pemerintah memutuskan rantai wabah COVID-19. Karena itu kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, semua yang menjadi garda terdepan, untuk memberikan hikmat bagi mereka mengambil langkah-langkah dan keputusan-keputusan apa yang harus dilakukan dalam menangani dan mengatasi wabah COVID-19. Kami berdoa secara khusus untuk para medis yang berjuang dan mereka menjadi garda terdepan untuk berperang melawan wabah COVID-19. Tuhan, Engkau melihat mereka memberikan kemampuan, kesehatan yang prima. Mereka sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup dan nyawa mereka demi saudara-saudara kami dilayani yang sudah positif COVID-19. Dan biarlah dengan pelayanan mereka sempurna, dan dari semuanya itu menjadi alat Tuhan untuk saudara-saudara kami dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terluka, menderita, berduka karena meninggalnya kekasih-kekasih mereka karena wabah COVID-19 ini. Hiburkanlah mereka satu persatu. Kami berdoa, ya Allah Bapa, untuk seluruh keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan dalam rumah mereka masing-masing. Peliharakan dalam cinta kasih-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun.
ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Mereka menerima kasih dan berkat-berkat Allah. Sempurnakan sukacita mereka itu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, ada yang mengalami gangguan kesehatan. Kami mendoakan Papa El yang dirawat di rumah. Tuhan pulihkan dan Tuhan jamah anak-Mu ini. Bahkan mungkin masih ada jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul karena kondisi-kondisi fisik yang lemah. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang menghadapi masalah, pergumulan dan tantangan soal ekonomi karena pandemi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan menopang mereka dan menyatakan hidup ini bahwa Tuhanlah yang menolong. Kami berdoa ya Tuhan Allah untuk kegiatan-kegiatan pelayanan dari majelis gereja, pengurus EG, pelayanan dari rumah, dari gereja kepada jemaat di setiap hari. Pelayanan-pelayanan kami, majelis gereja di bawah koordinasi bidang diakonia yang akan menyatakan pelayanan diakonia beberapa hari ke depan ini. Untuk saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan ekonomi karena kondisi sekarang. Biarlah semua itu boleh dilakukan karena kasih sayang Tuhan sebagai bagian kebersamaan. Kami saling menolong dan kami saling membantu. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk majelis gereja yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Hamba-Mu dan juga semua petugas-petugas ibadah, saudara-saudara kami yang boleh menyiapkan seluruh fasilitas tim sehingga live streaming boleh dilakukan dalam ibadah pada hari ini. Berkati kami semua, berkati saudara-saudara kami yang telah menyiapkan fasilitas ini. Berkati dalam hidup, jaga mereka, lindungi mereka, dan berikan kesehatan yang prima. Bapa kami di dalam sorga, berkati kami untuk lanjutan kegiatan-kegiatan kami dalam memperingati hari Paskah, dimulai dengan Sabtu Sunyi besok malam dan juga puncak perayaan Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Biarlah kami bersama-sama di rumah masing-masing mensyukuri akan perayaan Paskah itu. Kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Ada kemenangan dan hidup kami juga dimenangkan dari kuasa dosa dan maut. Bapa kami di dalam sorga, peliharakan hidup kami hari ini. Kami menjalaninya dalam penyertaan kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Allah. Layakkanlah kami terus untuk datang kepadamu. Dan berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Dan kami terus dalam kondisi nyaman untuk menjalani kehidupan ini. Setelah ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan lindungi kami. Kami pulang dengan penuh sukacita dan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa syukur kami. Inilah syafaat kami. Kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdiri. Nats petunjuk hidup baru. Nahum pasal 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Kita muji Tuhan dari
Nyanyian rohani hatiku beriman. Hatiku beriman, mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita. Mari arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita naikkan ucapan syukur kita pada akhir ibadah kita dengan Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Terpujilah Tuhan, demikianlah ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di
Tugas kemenang. Bagaikan padi arauan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umatmu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasamu, memberitakan namamu agar segera buahnya
Selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.